Saudara-saudari terkasih, sesudah kita memasuki Injil dengan cara melihat, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah pada masa lampau telah menyelamatkan umatnya, dan akhirnya Dia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang baru. Sekarang kita melakukan diri kita dan kita mendengar sabda Tuhan. Pewartaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, lelaki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Sabda Tuhan. Dan
secara mengagumkan dan lebih mengagumkan lagi karya penebusan-Mu dalam diri kami. Semoga kami bertahan menentang godaan dosa, agar kami layak masuk dalam sukacita surgawi dengan penyertaan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengar bacaan kedua. Pewartaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan hulurkan tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa menghulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentera Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentera Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Hulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa menghulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbuni kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu
Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan mada ini bagi Tuhan. Sabda Tuhan. Sebab Dia
berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kerajaan Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pewartaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lazat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh sebab Tuhan Allahmu dan kerana yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah dia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah dia kembali kepada kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, menjadikannya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mahu makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sabda Tuhan. Kamu akan menimba air
Aku percaya dan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulia karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwakilkan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripada-Mu. Dengan peneteran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami,
yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita terus mendengar bacaan dari Perjanjian Baru. Pewartaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudari, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Kerana kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas daripada dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, kerana kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sabda Tuhan.
bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan bagi kita batu penutup dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga kerana takut. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, malam ini kita mulai merayakan kebangkitan Tuhan. Ya, selama 40 hari kita telah mengikuti Prapaskah, dan tentu sekali itu membantu kita membuat persiapan sehingga kita masuk ke minggu suci, dan malam ini dan besok kita menyambut kebangkitan Kristus. Dia dianiaya, dia disengsarakan, dia disalibkan sampai mati, tetapi dia bangkit. Saudara-saudari, memang bukan mudah untuk manusia percaya kepada Yesus yang datang itu, yang hadir itu, bahwa dia adalah utusan Allah Bapa. Dia adalah Mesias. Karena dia datang seperti manusia, seperti kita, biasa. Sepenuh-penuhnya manusia, kecuali dosa. Dan karena itu saudara-saudari, kalau kita sertai, kalau kita ikut baik-baik sabda Tuhan yang kita dengar sepanjang masa Prapaskah dan juga dalam Minggu Suci, di sana Yesus mati-mati menjelaskan kepada umat Yahudi, orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa dia adalah utusan Allah Bapa, bahwa dia berkuasa, ada ilahi, ada kuasa Allah pada dia. Tetapi mereka susah dan tidak mau menerima dan percaya.
Sehinggalah mereka, terutama sekali pemimpin-pemimpin agama itu mau membunuh Yesus. Dan perancangan mereka ini terkabul. Karena murid-murid Yesus juga yang sudah tinggal bersama dia selama 3 tahun pun tidak percaya kepada dia dengan sepenuhnya. Masih ada keraguan-raguan. Apalagi Yudas sudah 3 tahun bersama Yesus mendengar pengajarannya. Tetapi kita percaya Yudas dari awal dia punya motivasi yang sudah fokus kepada uang. Dan karena itu dia menjual Yesus hanya dengan 30 perak. Dan seorang lagi murid Yesus, yaitu Petrus, yang cakap besar, tetapi apabila dia dicabar, kamu adalah pengikut Yesus, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi dia menyesal. Dan yang lain itu, saudara-saudari, murid-murid yang lain sudah bertempiaran, tidak tahu kemana. Semua takut. Nah, saudara-saudari, inilah akibatnya apabila manusia tidak percaya kepada rencana Tuhan, rencana cinta kasih-Nya. Dalam bacaan dari perjanjian lama tadi kita mendengar bagaimana Allah mencipta manusia, mencipta dunia ini, alam ciptaan Tuhan ini, dan Dia mencipta manusia dengan merancang untuk mau menyelamatkan manusia. Dan akhirnya itulah karena dosa, manusia terjerumus dalam dosa dan perlu ditebus, diselamatkan. Dia mengutus putranya Yesus, karena Yesuslah ungkapan cinta kasih Allah kepada umat manusia, kepada kita. Tetapi itu pun rencana penyelamatan Tuhan ini tidak sepenuhnya diterima. Dan Yesus disengsarakan, disalibkan, mati. Dan orang berpikir, apalagi pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu memikirkan bahwa ya sudah mati, sudah selesai, boleh dikatakan tinggal kenanganlah dia itu. Tetapi saudara-saudari, rencana Tuhan berkuasa, dia bangkit, dia hidup. Dan malam ini kita mendengar melalui Injil, malaikat Tuhan itu mengatakan dia tiada sini, dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Jangan cari dia di kuburan. Saudara-saudari, marilah sama-sama kita bersyukur karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita bangga bahwa kita ini adalah umat Paskah. Kita adalah umat Paskah. Kita percaya kepada Yesus yang bangkit, yang hidup, yang menyertai kita. Dan karena itu, seperti mana pesan malaikat itu, jangan takut. Memang banyak menakutkan kita selama kita hidup di dunia ini, saudara-saudari. Mungkinkah itu dari masalah-masalah pribadi, masalah-masalah keluarga yang kita hadapi, ataupun masalah-masalah yang kita lihat di seluruh dunia pada masa ini, di mana peperangan, macam-macam kejahatan yang berlaku. Palis-palis kita berdoa jangan sampai di tempat kita. Tetapi jikalau kita, saudara-saudari, hidup tidak mau dikuasai oleh Tuhan, tidak mau Tuhan itu bersama kita, kita mau menyingkir Dia karena kesombongan kita, karena kita fikir kita manusia pada zaman ini sudah cukup maju, tidak payah Tuhan, maka itulah akibatnya, saudara-saudari, gila kuasa dan menyombongkan diri kita. Akibatnya kita sendiri yang
akan mengalami penderitaan. Maka itu saudara-saudari, marilah sebagai umat Paskah sekali lagi kita baharui kepercayaan kita kepada Tuhan, dan malam ini kita juga akan membaharui janji-janji baptis kita. Mika mengambil kesempatan ini untuk sungguh-sungguh mau menetapkan kesatuan, kesetiaan, dan kekudusan kita dalam hidup kita sehari-hari dengan Yesus Tuhan kita yang bangkit, yang hidup.